Pernah kebayang nggak sih harusnya ada cara yang lebih gampang buat ngurusin rapor siswa? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas soal e-rapor SMK. Ini adalah sebuah aplikasi yang siap mengubah tumpukan kertas dan pusingnya administrasi jadi alur kerja digital yang super efisien. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal ngobrolin dulu soal masalah klasik yang bikin semua guru pusing. Terus, kita kenalan sama solusinya, e-rapor SMK. Kita juga bakal intip siapa aja yang terlibat di dalamnya, lihat dokumen-dokumen keren apa aja yang bisa dibuat, dan terakhir kita cari tahu segampang apa sih nerapin ini di sekolah. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita semua tahu kan, ada satu tantangan besar yang selalu dihadapi para guru di mana-mana, apalagi kalau udah deket akhir semester. Pasti familiar banget kan sama pemandangan ini? Berjam-jam mantengin spreadsheet, ngetik data yang itu-itu lagi, bolak-balik, dan akhirnya berurusan sama tumpukan kertas yang kayaknya nggak ada habisnya. Nah, inilah masalah utama yang mau kita selesaikan. Nah, untuk setiap masalah, pasti ada solusinya. Yuk kenalan sama e-rapor SMK. Jawaban modern buat semua keribetan administrasi yang barusan kita bahas. Jadi, apa sih sebenarnya e-rapor SMK itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah platform online buat ngurusin semua penilaian siswa. Tapi bagian terbaiknya, aplikasi ini nyambung langsung sama sistem Dapodik. Nah, ini kuncinya, integrasi penuh dengan Dapodik. Nah, ini dia nih magicnya. Karena datanya langsung ditarik dari Dapodik, nggak ada lagi tuh yang namanya input manual nama siswa satu persatu, daftar guru, atau detail kelas. Semuanya otomatis. Coba bayangin, berapa banyak waktu yang kehemat dan berapa banyak salah ketik yang bisa dihindari. Terus gimana cara datanya bergerak? Gini, anggap aja ini kayak jalur perakitan di pabrik. Semuanya berawal dari Dapodik, yang jadi sumber bahan bakunya. Terus data itu ditarik ke e-rapor. Nah, disinilah para guru menambahkan komponen nilai. Kalau udah selesai, produk jadinya, yaitu nilai rapor, dikirim balik ke Dapodik. Dari sana, baru dia disinkronkan ke server pusat. Rapi dan efisien banget kan? Tapi, sistem canggih ini nggak bisa jalan sendiri loh. Ini adalah hasil kerja tim digital, di mana setiap orang punya peran yang sama-sama penting, biar semuanya berjalan mulus. Biar lebih gampang, kita pakai analogi pabrik data digital aja. Jadi, setiap orang itu punya posnya masing-masing, punya tugasnya sendiri-sendiri, buat memastikan produk akhirnya, yaitu rapor siswa, dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Di pabrik ini, ada 4 peran utama. Ada operator Dapodik sebagai pemasok bahan baku. Terus, ada administrator sebagai manajer pabriknya, lalu ada guru mata pelajaran sebagai pekerja spesialis, dan terakhir, ada wali kelas yang tugasnya jadi quality control. Yuk, kita bedah tugasnya satu persatu. Pertama, operator Dapodik. Mereka ini ibaratnya supplier bahan mentah. Tugas mereka itu memastikan semua data dasar, mulai dari siswa, guru, sampai kelas, itu valid dan benar di dalam Dapodik. Merekalah yang membangun jembatan digital supaya data ini bisa ngalir ke e-rapor. Berikutnya ada administrator. Nah, ini dia manajer pabriknya. Merekalah yang pertama kali menyalakan mesin, narik data dari Dapodik, bikinin akun buat semua guru, sampai ngatur detail-detail kecil kayak logo sekolah. Intinya, mereka yang memastikan lini produksi ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Lanjut ke para pekerja spesialisnya, yaitu para guru mata pelajaran. Di pos mereka masing-masing tugas utamanya jelas, input nilai siswa untuk mata pelajaran yang mereka ajar. Mulai dari nilai akademik biasa, nilai proyek, sampai penilaian karakter, semuanya diurus oleh mereka. Dan di ujung lini produksi, ada wali kelas. Merekalah tim quality control-nya. Tugasnya adalah melakukan pengecekan terakhir. Mereka nambahin data kayak absensi atau catatan khusus, memastikan semua nilai udah lengkap dan benar sebelum akhirnya rapot siap untuk dibagikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. E-rapor ini ternyata bukan cuma buat bikin rapor biasa loh. Aplikasi ini bisa dibilang kayak mesin cetak serbaguna buat semua kebutuhan dokumen sekolah. Dan apa aja hasilnya? Tentu saja, yang pertama dan utama adalah rapor nilai siswa yang lengkap dan detail. Tapi nggak berhenti di situ. Aplikasi ini juga bisa bikin laporan khusus untuk praktik kerja lapangan atau PKL. Ada lagi nih, rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau rapor P5, yang sekarang penting banget. Kerennya lagi,
Bahkan bisa langsung cetak sertifikat resmi untuk uji kompetensi keahlian atau UKK. Ada juga dokumen inovatif seperti Skill Passport atau paspor keahlian siswa. Ini berguna banget buat mereka nanti di dunia kerja. Dan yang paling krusial, transkrip nilai untuk ijazah juga bisa dicetak langsung dari sini. Jadi datanya pasti akurat dan terpercaya. Benar-benar jadi pusat dokumen untuk sekolah kan? Oke, setelah lihat semua fitur canggih ini, pasti pada mikir, wah keren sih, tapi ribet nggak ya masangnya? Tenang, jawabannya ternyata nggak sama sekali. Prosesnya dibuat sesederhana mungkin. Intinya cuma ada 4 langkah utama. Pertama, siapkan komputernya. Kedua, install aplikasinya. Ketiga, atur jaringan lokal di sekolah. Dan terakhir, tinggal hubungkan ke Dapodik. Semua langkah ini sangat bisa dikerjakan oleh tim IT sekolah. Gampang kan? Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi kapan? Kapan sekolah Anda siap untuk beralih dari tumpukan kertas ke sistem yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih modern? Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal rapor, tapi ini adalah langkah besar menuju masa depan manajemen pendidikan yang jauh lebih baik.